Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Kristus Yesus, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik, Kamis 13 Agustus 2020, Pekan Biasa yang ke-19. Marilah kita awali hari baru dan renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga damai dan berkat Tuhan turun melimpah atas kita semuanya. Tema renungan kita pada hari ini yaitu Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni? Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tema renungan kita ini berasal dari pertanyaan Petrus kepada Yesus yang kita dengar dalam bacaan Injil pada hari ini, yaitu Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kalikah? Dan Yesus menjawab, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saya memiliki sebuah kisah kecil demikian. Ada 2 orang sahabat yang berbeda pendapat di hari-hari terdahulu, sehingga keduanya tidak akur sampai detik ini. Mereka tetap berpegang teguh pada prinsipnya masing-masing, sehingga tiada pengampunan di antara mereka berdua. Yang satunya, si putri, berprinsip, saya anak pertama, kalian harus menghargai saya sebagai kakak. Karena seandainya ketika saya dilahirkan dan ibu meninggal, kalian tentu tidak ada. Sedangkan yang kedua, yang cowok, berprinsip, saya anak laki-laki, kalian yang perempuan harus menghargai saya. Apalagi kelak bila ada urusan adat, sehebat, sepintar, sekaya apapun kalian, pasti mencari saya. Jika kalian macam-macam, saya tidak akan menerima kalian pada saat urusan adat. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, betapa pengampunan itu begitu sulit dan terasa amat mahal. Kedua sahabat saya ini, tidak ada pengampunan di antara mereka berdua sebagai saudara kandung. Ketika berkumpul bersama atau berjumpa, tidak ada sapa menyapa, tidak ada canda dan tawa seperti dulu masih kecil sebagai adik dan kakak. Yang ada hanyalah diam mendiamkan, bermuka muram, sindir menyindir, entah itu secara langsung ataupun melalui sosial media. Coba kita bayangkan sesama saudara, adik dan kakak yang serahim, yang dulu kasih mengasih, cinta mencintai, yang makan sepiring, minum segelas, sekarang tak lagi sapa menyapa, tak ada senyum dan canda tawa. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, jika tidak ada pengampunan di hati kita, maka yang semakin bertumbuh adalah iri, dendam, cemburu, gosip, ketidaknyamanan, ketidakdamaian, saling curiga, dan berprasangka buruk. Dan itu adalah luka, dan luka itu dosa. Ya, dosa. Jika kita tidak mau mengampuni, maka akan semakin banyak dosa yang kita buat. Dosa melahirkan dosa. Dan dosa ini membuat relasi kita dengan sesama, keluarga, dan bahkan dengan Tuhan semakin renggang. Akibat dari dosa itu, kita terbuang dari hadapan Allah, seperti kita dengar dalam bacaan pertama, di mana Nabi Yeskiel mengingatkan umat Israel agar mereka belajar menghargai kesetiaan Allah, karena mereka pernah dibuang karena dosa ketidaksetiaan mereka kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mengampuni adalah suatu keharusan bagi kita orang-orang Kristiani. Bukan hanya 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali, yaitu tanpa batas. Dengan mengampuni, maka hati kita akan dialiri sungai kedamaian yang takkan berhenti. Maka marilah kita belajar dari Yesus yang mengampuni para musuhnya, bahkan mereka yang menyalibkannya, agar kita pun mampu untuk saling mengampuni satu dengan yang lain tanpa batas,
bila ada yang bersalah kepada kita. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.